Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Stefani. Di video kali ini aku bakal menceritakan tentang Kesultanan Mataram Islam. Nah, pasti teman-teman bakal bertanya, kok namanya sama ya kayak Kerajaan Mataram Hindu? Oke, tenang guys, pengguna nama ini hanya kebetulan sama, tapi juga ada kemungkinan nama ini didorong untuk keinginan menjadi besar seperti kerajaan kuno atau Hindu. Oke, jadi gini, Panembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahannya dari Pajang ke Mataram di tahun 1586. Nah, pusatnya itu ada di sebelah Tenggareng, kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Jadi sebenarnya Kesultanan Mataram Islam ini udah ada sejak dulu. Oke, kita balik ke masa lalu, yang dimana Jaka Tingkir ini wafat pada tahun 1582 dan digantikan oleh Arya Pangiri yang merupakan putra dari Pangeran Prawoto. Nah, putranya sendiri, si Jaka Tingkir, yaitu Pangeran Benowo, hanya menempatkan sebagai sultan dengan wilayah kekuasaan di Jipang. Nah, karena kecewa, Pangeran Benowo ini meminta tolong kepada Panembahan Senopati untuk merebut takhta Arya Pangiri di Pajang. Nah, Benowo ini berhasil menggulingkan si Arya Pangiri dan memberikan kekuasaan Pajang kepada Panembahan Senopati. Lalu, Pangeran Benowo ini tetap berada di Pajang untuk menjadi bupati. By the way guys, Kesultanan Mataram Islam ini mempunyai peran yang cukup penting di sejarah Islam di Nusantara. Hal ini disebabkan karena para sultan memiliki semangat untuk memperluas daerah kekuasaannya, lalu mengislamkan para penduduk di daerah kekuasaannya, serta ada keterlibatan para pemuka agama Islam dan mengembangkan corak budaya Islam di Jawa. Oke guys, jadi begini. Di awal pemerintahan Panembahan Senopati, beliau mendapati banyak tantangan dari para bupati di sepanjang pantai utara Jawa. Di antaranya ada Gresik, Demak, Jepara, Kudus, dan Surabaya. Hal ini disebabkan karena para bupati ingin melepaskan diri dari Pajang. Selain itu juga, Panembahan Senopati ini mendapatkan perlawanan dari Madiun dan Ponorogo. Nah, tapi tenang guys, Panembahan Senopati ini berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Dia juga berhasil menundukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Nah, di akhir masa kekuasaannya, tepatnya di tahun 1601, Kesultanan Mataram Islam ini sudah semakin meluas, meliputi ke arah barat sampai Kerajaan Galuh dan ke arah timur sampai Pasuruan. Oke, pengganti Panembahan Senopati adalah putranya sendiri, yaitu Mas Jolang. Tapi Mas Jolang itu gak setangguh ayahnya, karena dia gagal memperluas wilayah Mataram Islam. Nah, di masa pemerintahan Mas Jolang ini, dia mengalami banyak pemberontakan dari kerajaan bawahan. Serta dia mendapatkan julukan sebagai Pangeran Sedo Krapyak, karena dia wafat di Krapyak di tahun 1613. Nah, baru deh Mas Jolang ini digantikan oleh Mas Rangsang atau yang kita kenal sebagai Sultan Agung. Di bawah masa pemerintahannya, Mataram Islam ini mencapai puncak kejayaannya. Perlu diketahui, Sultan Agung ini tuh sejak muda memiliki kepribadian yang berani, ulet, dan kuat. Serta dia tuh juga memiliki cita-cita untuk menyatukan Jawa di masa kekuasaan Mataram. Nah, karena cita-citanya, beliau ini melatih para tentara Mataram Islam sedemikian rupa hingga menjadi kuat secara mental dan fisik. Alhasil dengan prajurit-prajurit yang tangguh ini, Mataram Islam menjadi kuat dan disegani. Baru deh di tahun 1615, Sultan Agung ini memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan ekspansinya, yaitu menyerang pesisir-pesisir yang belum takluk kepada Mataram, yakni adalah Sem, Tuban, dan Madura. Selanjutnya, pasukan Sultan Agung menguasai Surabaya, Madiun, Ponorogo, Blora, dan Bojonegoro. Penaklukan ini baru berakhir di tahun 1625 setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. By the way guys, Sultan Agung ini pernah berusaha untuk menyerang Batavia yang merupakan pusat pemerintahan VOC di tahun 1628 dan 1629. Tetapi hal tersebut tuh gagal karena serangannya itu nggak mampu membendung pengaruh VOC di Jawa untuk sementara waktu.
Sultan Agung membagi sistem pemerintahannya. Yang pertama ada Kutanegara, yang daerah pusatnya ada di keraton. Lalu yang kedua ada Negara Agung, daerahnya di sekitar Kutanegara. Yang ketiga ada Mancanegara, yang berada di luar Negara Agung. Yang keempat ada pesisir, yang pastinya berada di pesisir juga. Nah, Sultan Agung ini bukan semerta-merta seorang pemimpin saja, tetapi ia juga dikenal sebagai ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Beliau juga pernah menyusun karyanya, yaitu Sastra Gending. Dia juga menciptakan kalender Jawa yang menggunakan perhitungan tahun Hijriyah. Nah, pada masa itu pula tumbuhlah kebudayaan kejawen, yaitu akulturasi budaya Jawa asli, Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu kegiatan perekonomian yang diterapkan oleh Sultan Agung yaitu bercorak agraris dan maritim, yang dimana Mataram Islam ini tuh merupakan negara pengekspor beras. Di tahun 1645 sampai 1677, Sultan Agung ini digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat I. Nah, Amangkurat I ini berbeda banget dari ayahnya. Dia memerintah Mataram Islam dengan sangat kejam dan alim, sehingga Mataram ini mengalami kemunduran yang sangat cepat. Ayahnya juga pernah berpesan agar tidak menjalin hubungan kerjasama dengan Belanda. Tapi apa hasilnya? Amangkurat I ini malah menjalin hubungan mesra dengan Belanda. Dia juga mempersilahkan Belanda untuk membangun benteng di Mataram. Nah, hal ini menyebabkan wibawa Mataram menjadi jatuh dan mengalami kemunduran akibat kelakuannya. Lalu dia digantikan oleh Amangkurat II yang memerintah pada tahun 1677 sampai 1703. Nah, di masa pemerintahannya ini, Amangkurat II ini sangat patuh kepada VOC. Nah, Belanda juga hampir menguasai seluruh wilayah Mataram Islam. Nah, Amangkurat II ini akhirnya mengundurkan diri dan membangun ibu kota Mataram yang baru di desa Wonokerto, lalu menggantinya dengan nama kota Kartasura. Lalu pengganti Amangkurat II ini secara berurutan. Yang pertama ada Amangkurat III, lalu digantikan oleh Pakubuwana I, lalu digantikan oleh Amangkurat IV, dan digantikan oleh Pakubuwana II. Nah, ada di masa bahwa VOC ini tuh nggak menyukai Amangkurat III, karena Amangkurat III ini menentang VOC, sehingga VOC ini mengangkat Pakubuwana I sebagai sultan, sehingga mengalami perpecahan internal. Nah, dari sinilah Amangkurat III ini memberontak dan dibuang ke Sri Lanka. Nah, kekacauan politik ini dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Pakubuwana III setelah Mataram dibagi menjadi dua, yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 13 Februari 1755. Nah, pembagian ini sudah tertuang dalam Perjanjian Giyanti, serta berakhirlah era Mataram sebagai kesatuan politik dan wilayah. Pada tahun 757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram Islam ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada Kesultanan Ngayogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegara. Lalu di tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Dengan demikian, Kesultanan Mataram Islam ini sampai sekarang dibagi lagi menjadi 4.